Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nelly Francisca Maria Luciani Dumatubun. Saya adalah salah satu dosen pada program studi perikanan tangkap Politeknik Pertanian Yasanto Merauke. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satunya adalah mata kuliah dasar-dasar manajemen yang merupakan mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 12 kali pertemuan untuk materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Perangkat yang digunakan saat pembelajaran adalah PowerPoint dan video pembelajaran yang relevan dengan materi. Adapun materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup pengantar ilmu manajemen, perkembangan ilmu manajemen, fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, etika manajemen, komunikasi manajerial, lingkungan dan budaya organisasi, inovasi dan perubahan organisasi, manajemen kontemporer, dan pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, capaian pembelajaran sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, capaian pembelajaran pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, capaian pembelajaran kemampuan umum, yaitu mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keempat, capaian pembelajaran kemampuan khusus, yaitu mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memonitoring kegiatan operasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menjelaskan ilmu manajemen dan perkembangan teori manajemen dalam konteks organisasi pada kegiatan perikanan tangkap. Yang ketiga, menerapkan manajemen strategi, prinsip komunikasi manajerial, pengelolaan sumber daya manusia, dan berinovasi di bidang perikanan. Yang keempat, menganalisis fungsi-fungsi manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, etika manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam unit kegiatan perikanan. Sub JPMK pada materi hari ini, mahasiswa mampu menerapkan manajemen kontemporer, di mana dalam video pembelajaran yang saya tampilkan membahas topik manajemen kontemporer. Pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan konsep manajemen modern, mengenali tantangan yang dihadapi organisasi saat ini, serta memahami bagaimana teknologi, inovasi, keberlanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data diterapkan dalam pengelolaan usaha perikanan. Indikator penilaian dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan dengan bobot penilaian 20%. Yang kedua, tugas dengan bobot penilaian 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30%. Dan yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot penilaian 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen di kelas. Baik, selamat siang semua. Hari ini kita akan masuk ke materi ke-11 tentang manajemen kontemporer. Nah, dalam pembelajaran materi manajemen kontemporer ini, capaian pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar manajemen dari materi manajemen kontemporer itu adalah mahasiswa diharapkan ketika selesai belajar manajemen kontemporer ini, mahasiswa bisa menerapkan sistem manajemen kontemporer di bidang perikanan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa poin pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah tren daripada manajemen kontemporer, kemudian teori-teori yang terkait dengan manajemen kontemporer,
lalu karakteristik dari manajemen kontemporer, dan juga tantangan dalam penerapan manajemen kontemporer. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian daripada manajemen kontemporer. Yang pertama, manajemen kontemporer itu dia berkembang dari teori klasik dan modern, kemudian menyesuaikan dengan perubahan teknologi, sosial, dan juga lingkungan bisnis. Nah, kemudian yang berikut, organisasi. Jadi organisasi-organisasi pada saat sekarang ini banyak sekali dihadapkan dengan tantangan globalisasi, digitalisasi yang berkelanjutan, dan juga dinamika kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar itu dia masuk dalam pengaruh faktor yang mempengaruhi organisasi dari lingkungan eksternal organisasi. Kalau di materi sebelumnya kan kita ada belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, toh. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, dinamika kebutuhan pasar itu dia masuk di dalam faktor eksternal seperti itu. Nah, di dalam manajemen kontemporer ini dia mengutamakan yang pertama adalah fleksibilitas, inovasi, keberagaman, dan juga ada keberlanjutan. Apa itu? Kenapa dia fleksibilitas? Fleksibilitas itu dia dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Nah, kemudian keberagaman dan juga keberlanjutan. Ya kan? Sistem itu dia digunakan di dalam suatu organisasi untuk mempertahankan kehidupan organisasi. Berarti kan dia harus berkelanjutan seperti itu. Maka dari 3 poin di atas kita dapat mengartikan manajemen kontemporer adalah manajemen kontemporer adalah pendekatan manajemen yang menyesuaikan dengan strategi, struktur, dan proses organisasi dengan dinamika lingkungan modern seperti teknologi, globalisasi, dan juga tuntutan sosial untuk mencapai keunggulan kompetitif secara keberlanjutan. Oke, berikut ini ada video yang akan menggambarkan tentang menunjukkan tentang aktivitas daripada manajemen kontemporer. Namun, satelit dapat mendeteksi suhu permukaan laut dan klorofil di perairan. Kedua unsur ini sangat penting untuk memberikan informasi mengenai keberadaan ikan di laut. Mengapa? Ikan memiliki karakteristik habitat tersendiri. Mereka hidup di perairan dengan suhu tertentu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, ikan tentunya memerlukan makanan. Mereka akan berkumpul di lokasi yang banyak mengandung makanan. Ada yang tahu apa makanan ikan? Ya, plankton. Untuk hidup, plankton juga memerlukan makanan, yaitu klorofil. Di mana ada klorofil, di situ ada plankton. Artinya, di situ pula ada ikan. Informasi mengenai suhu permukaan laut dan keberadaan klorofil ini disatukan, kemudian menjadi petunjuk keberadaan ikan atau disebut dengan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Lokasi keberadaan ikan ini kemudian disesuaikan dengan koordinat di GPS. Lalu, informasi tersebut disampaikan melalui Dinas Perikanan maupun langsung ke telepon seluler para nelayan. Setelah memperoleh informasi lokasi ikan, nelayan pun bisa langsung menuju lokasi keberadaan ikan. Mereka tidak perlu lagi berkeliling lautan menduga-duga posisi ikan. Menangkap ikan pun menjadi lebih mudah. Akurasi ZPPI ini sangat tinggi, mencapai 85%. Bahkan menurut para nelayan di Indramayu, Jawa Barat, tingkat akurasinya mencapai 99%. Hasil tangkapan mereka pun meningkat. Tentunya, kesejahteraan nelayan juga meningkat. Jadi, bersama Lapan, mari kita tingkatkan kesejahteraan nelayan dengan teknologi antariksa. Ada yang mau berpendapat dari video ini? Siapa? Sylvester. Bagaimana?
ikan es. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Jadi di situ manfaat daripada penggunaan satelit tadi, bahwa kita bisa memprediksi di mana lokasi ikan-ikan itu berada dan membantu untuk menentukan daerah penangkapan ikan. Oke, ada lagi? Terima kasih Sylvester. Ada lagi? Ya, no guys, silakan. Dari saya, prediksi saya dari video itu, pertama-tama satelit itu untuk membantu kita untuk mendeteksi keberadaan ikan, atau selain itu juga kami memerlukan satelit itu untuk kami mengetahui suhu air, dan juga di situ terdapat karakteristik ikan. Di situ dapat hidup, kami dapat hidup di situ, yaitu memiliki makanan ikan, plankton, klorofil, sehingga ikan bisa dapat hidup di situ. Dan juga ada teknologi alat atau GPS, kita memerlukan itu untuk mengetahui keberadaan ikan melalui teknologi HP, sehingga kita bisa tahu keberadaan ikan di situ, sehingga kita bisa laporkan ke dinas perikanan melalui itu, sehingga ada rencana penangkapan ikan, sehingga kita ada persiapan rencana penangkapan. Lalu kita sama-sama itu siapkan siapkan alat tangkap seperti jaring linet, dan juga ada BBM, mesin, dan ada surat izin untuk kita bisa pergi penangkapan di suatu lokasi itu melalui alat GPS, sehingga memudahkan kita dalam menangkap. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Nogai. Baik, kalau pendapat dari Nogai itu berlanjut daripada pendapat dari Sylvester tadi, setelah di mana manfaat penerapan manajemen kontemporer ini setelah membantu untuk kita menentukan daerah penangkapan ikan atau mendeteksi di mana ikan-ikan itu berada, lalu menentukan daerah penangkapan ikan. Kemudian manfaat lebih jauh lagi akhirnya bisa berpengaruh kepada persiapan operasional daripada kegiatan penangkapan ikan yang dijelaskan sama Nogai. Ada lagi? Bisa membarukannya tentang teknologi satelit. Kalau satelit kita menggunakan lacak ikan, terus sebelum cuaca kan kita bisa satelit kan bisa tanda bahwa ada jam segini ada angin atau bagaimana, atau cuaca sebentar ada mau begini. Satelit itu untuk dia bisa mengetahui ke depannya bagaimana. Terus yang kedua, satelit itu anggap saya penjaga untuk perairan, atau orang dari misalnya macam dari luar datang, satelit kan bisa buatkan bahwa ada pencuri, ada mau ini masuk ke luar, dan kita pun di perairan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih apa namanya? Kanisius, Ibu. Keliru nama. Oke, terima kasih Kanisius. Jadi kalau menurut dari Kanisius itu pemanfaatan satelit ini juga salah satunya untuk melakukan pengawasan. Kasih. Ada lagi? Cukup? Berarti bisa paham dari video ini? Sudah bisa lihat? Berarti kita bisa lanjut ya ke materi berikut, yaitu tentang tren manajemen kontemporer. Nah, ini kenapa Ibu membawakan materi tentang manajemen kontemporer? Karena di sini yang pertama kita lihat dulu tren manajemen kontemporer itu yang pertama ada digital management dan juga ada eco organization. Di mana digital management itu adalah pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan. Apa itu pemanfaatan big data? Pemanfaatan big data itu adalah pemanfaatan bagaimana organisasi itu dia mengelola data dalam volume yang sangat banyak atau sangat besar. Artinya apa? Untuk menentukan, misalkan nih, Ibu kasih contoh,
Di Merauke itu ada beberapa daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan A. Itu kan kita mau tahu di daerah penangkapan itu, daerah A itu ada ikan-ikan apa saja, yang jenis ikan apa yang kita bisa tangkap. Di daerah penangkapan B itu jenis-jenis ikan apa saja yang bisa kita tangkap. Di daerah penangkapan C ada jenis-jenis ikan apa saja yang bisa kita tangkap. Kalau kalian ingat di materi sebelumnya, Ibu pernah menjelaskan dan mungkin Ibu pernah kasih tunjuk video terkait, Ibu menceritakan terkait dengan aplikasi tuh, aplikasi penentuan daerah penangkapan ikan. Ketika ada nelayan, dia pergi melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan A, dia isi data. Di titik koordinat daerah penangkapan A itu kami melakukan penangkapan jenis ikan B contohnya dengan jumlah penangkapan sekian banyak. Tercatatkan di dalam aplikasi itu. Kemudian ada nelayan lagi yang mau melakukan penangkapan, dia tidak susah-susah lagi mencari daerah penangkapan. Misalkan dia mau tangkap ikan pelagis, dia tidak susah-susah lagi cari daerah penangkapan karena sudah ada data di dalam aplikasi tersebut. Nah, kenapa jumlah data yang sangat banyak? Karena banyak sekali daerah penangkapan, banyak sekali nelayan yang akan memberikan informasi melalui penginputan data di dalam aplikasi itu, sehingga banyak sekali data yang harus dikelola. Maka dinamakan sebagai digital management, yang dimana pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang berikut, tren daripada manajemen kontemporer adalah organisasi itu dia adaptif terhadap perubahan atau merespon perubahan-perubahan yang ada. Bisa sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan manajemen kontemporer ada beberapa teori yang bisa kita lihat. Itu Ibu ambil ada dari sekian banyak, Ibu ambil 4. Yang pertama ada teori di tahun 1965 yang sudah cukup lama. Dia menjelaskan bahwa ada kutipan bahwa efektivitas manajemen tergantung daripada situasi organisasi dan lingkungannya. Berarti dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Internalnya adalah organisasi itu dan eksternalnya adalah lingkungan di luar organisasi. Nah, kemudian yang berikut yang kedua adalah organisasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, penjelasan lebih lanjut lagi di tahun 1978 bahwa organisasi itu dia terbuka. Artinya dia bisa dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di tahun 1995 ada teori tentang pengetahuan sebagai aset utama yang harus dikelola. Artinya pengetahuan manajemen itu adalah aset utama yang kemudian akan dikelola. Lalu di tahun 2023 ada juga teori yang menjelaskan bahwa peran manajemen dalam inovasi dan perubahan organisasi. Jadi di mana peran manajemen itu di dalamnya ada atau peran manajemen dengan adanya inovasi dan perubahan organisasi. Bisa sampai di sini teorinya? Oke. Kalau bisa kita masuk pada karakteristik daripada organisasi kontemporer. Artinya karakteristik organisasi yang menjalankan manajemen kontemporer. Yang pertama itu ada berorientasi pada pelanggan. Kemudian ada fleksibilitas dan cepat menyesuaikan diri, berbasis teknologi informasi, kolaboratif dan terbuka, mendorong inovasi dan pembelajaran secara terus-menerus. Jadi berorientasi kepada pelanggan, atau yang tadi kita lihat itu adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian berbasis teknologi sudah pasti, karena berbasis teknologi informasi sudah pasti menggunakan teknologi yang menghasilkan informasi kepada pengguna atau penerima informasi. Kalau kita lihat dari video tadi, itu kan memberikan informasi kepada dua sisi. Yang pertama memberikan informasi kepada nelayan dan memberikan informasi kepada dinas terkait. Salah satunya adalah Dinas Perikanan. Nah, kemudian yang berikut adalah kolaboratif dan terbuka. Jadi kolaboratif itu ada kolaborasi antara satu dengan yang lain. Kemudian kenapa terbuka? Karena kan dengan satu sistem itu semua bisa mendapatkan informasi secara bersama. Dari satu data itu baik nelayan, baik pun dinas-dinas terkait juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Nah, kemudian
Kemudian mendorong inovasi dan pembelajaran secara terus-menerus. Ini yang tadi Ibu bilang, sistem itu akan secara terus-menerus di upgrade untuk menjadi lebih baik karena ada kebutuhan. Lanjut dulu. Setelah ini Ibu akan buka ruang untuk kita saling bertanya. Setelah tadi kita tahu manfaat daripada manajemen kontemporer seperti apa, ternyata ada tantangan penerapan manajemen kontemporer. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi digital. Yang keempat adalah ketimpangan akses teknologi. Dan kelima adalah isu etika dan privasi data. Ada yang mau kasih contoh dari beberapa poin ini? Nomor 2, keterbatasan infrastruktur teknologi. Kenapa itu? Iya, terserah. Mau menjelaskan? Di Jawa dulu mereka sudah memiliki yang sampai kita di kampus. Infrastruktur seperti bangunan. Di sana Seperti itu. Ada perbedaan itu. Ada lagi? Resistensi terhadap perubahan. Mau bertanya? Ya, terhadap perubahan bagaimana itu? Oke. Kalau kamu mau bertanya tentang resistensi terhadap perubahan. Ada lagi? Belum ada? Belum ya? Oke. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi itu yang menjadi tantangan penerapan manajemen kontemporer dalam organisasi. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan itu adalah ketika organisasi atau individu atau orang yang tidak siap untuk tidak siap terhadap perubahan. Ini sudah harusnya ada perubahan, tapi ada organisasi atau individu yang dia tidak siap terhadap perubahan tersebut. Nah, itu menjadi tantangan seperti itu. Bisa? Oke, yang nomor 2 adalah keterbatasan infrastruktur. Kalau tadi Sylvester jelaskan itu misalkan kayak kita di Merauke. Kita di Merauke itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi yang kita hadapi selama beberapa tahun terakhir, kan jaringan hilang-hilang terus toh. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bahkan pernah terjadi berapa bulan tuh? 2 atau 3 bulan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita menggunakan satelit atau memanfaatkan teknologi kalau infrastruktur teknologinya saja terbatas, tidak mendukung dengan sistem yang kita gunakan. Seperti begitu. Nah, kalau ketiga itu kurangnya sumber daya manusia yang berbasis sumber daya manusia dengan kompetensi digital, yaitu ketika organisasi dia masih kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi digital atau pemahaman atau keahlian terhadap pemanfaatan digital tersebut. Kemudian yang berikut adalah ketimpangan akses teknologi. Sebenarnya ini dia berkaitan dengan nomor 2 tadi, ketimpangan akses teknologi. Kalau misalkan mungkin di daerah lain teknologinya sudah bagus, tapi kita di sini teknologinya mungkin masih terbatas. Itu juga bagian daripada tantangan. Lalu yang terakhir itu adalah isu etika dan privasi data. Yang menjadi ketakutan masyarakat adalah etika organisasi dalam mengamankan data-data. Dan juga setelah kita mempelajari materi manajemen kontemporer yang dimana diberikan gambaran terhadap video singkat tadi, pertanyaan pertama adalah teknologi apa saja yang mahasiswa lihat dan digunakan dalam aktivitas perikanan pada materi dan juga video yang tadi kita bahas. Ada yang mau jawab? Ya. Yang pertama, satelit digunakan untuk misalnya macam bisa
cuaca begitu kan bisa bertanda untuk kedepannya bagaimana, ada jam berapa ada cuaca, supaya masyarakat yang lain bisa tahu untuk dapat perencanaan atau mau berangkat ke atau pantai itu bisa tahu gitu cuacanya. Oke. Halo? Bagaimana? Oke, baik. Tempat ada lagi? Karena kalian tidak bertanya, ibu yang bertanya. Pertanyaan yang berikut. Apa keuntungan dari penggunaan teknologi dibandingkan dengan metode tradisional? Apa keuntungannya apa? Kita menggunakan teknologi, kita tahu bahwa kondisi ini mau terjadi. Kita melakukan Ada keuntungan. Oke, baik. Ya, silakan. Teknologi sebagai menghalang untuk datang pelindung untuk menempatkan supaya kita kan bisa tahu bahwa teknologi keuntungan misalnya macam kita tangkap ikan terus apa macam sekarang sekarang buat sebagai teknologi Itulah keuntungan dari pemanfaatan teknologi. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi misalkan isunya adalah penangkapan ikan yang berlebihan mengancam stok ikan global. Tapi ketika nelayan melakukan penangkapan ikan berlebihan, juga itu akan mengancam stok daripada sumber daya ikan. Yang menjadi solusi dari manajemen kontemporer ini apa? Pemanfaatan sistem informasi geografis atau aplikasi digital nelayan untuk menanggapi daripada isu penangkapan ikan yang berlebihan. Seperti dijelaskan kan, akhirnya fungsi manajemen itu dapat dijalankan. Melakukan pengarahan, tangkapan ikan tidak boleh berlebihan, harus menggunakan alat tangkap seperti apa, ada jenis ikan yang dilindungi, itu juga bagian daripada pengarahan. Kemudian untuk melakukan pengawasan bahwa aturan yang diberikan oleh instansi terkait kepada nelayan itu dijalankan atau tidak, maka dilakukan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Maka kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, manajemen kontemporer penting untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian kunci sukses, kemampuan organisasi berinovasi, adaptasi, dan mengelola pengetahuan serta memanfaatkan teknologi. Kemudian yang berikut adalah teori manajemen kontemporer menekankan kepada pendekatan situasional, sistem terbuka, orientasi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah orientasi pada keberlanjutan. Seperti itu. Bisa sampai di sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup? Demikian ya. Proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen di kelas yang terdiri dari penyampaian materi dan interaksi antar dosen dan mahasiswa di kelas. Terima kasih.